membahas mengenai pengertian sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua yaitu hierarki biaya dan pemicu biaya. Yang ketiga yakni metode pembebanan biaya ke produk. Yang keempat, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dan implementasi sistem activity based costing serta pembahasan kasus PT Guna Sarana Prima. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah suatu sistem perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Sistem perhitungan ABC merupakan sistem perhitungan biaya dua tahap, yang mana pertama, tempat penampungan biaya aktivitas dibentuk ketika biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas berdasarkan pemicu sumber daya. Dan tahapan kedua, biaya aktivitas dialokasikan dari tempat penampungan biaya ke dalam produk. Sementara untuk sistem konvensional seringkali menggunakan satu tahapan karena sistem tersebut tidak menggunakan pusat biaya secara terpisah, tetapi dapat menggunakan dua atau lebih manakala departemen lain atau pusat biaya lain dibuat. Kedua yaitu hierarki biaya dan pemicu biaya. Kegiatan selanjutnya adalah memilih pemicu biaya yang mengaitkan aktivitas ke produk dan menelusuri biaya aktivitas ke produk. Ada 4 tingkatan utama atas aktivitas yang digunakan dalam sistem ABC sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang terjadi setiap kali unit produk proses, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut akan meningkat pada setiap unit produk yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu aktivitas tingkat gugus unit atau bed level activity. Aktivitas ini merupakannya aktivitas yang terjadi pada masing-masing bed atau gugus produk, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut akan memiliki keterkaitan dengan sekelompok produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu aktivitas tingkat keberlanjutan produk atau product sustaining level activity, yang mana aktivitas ini merupakan aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan produk tertentu yang diproduksi oleh suatu perusahaan, yang mana sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut menghasilkan suatu produk tertentu. Terakhir yaitu aktivitas tingkat keberlanjutan fasilitas atau pabrik atau facility sustaining level activity, yang mana aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses produksi secara umum. Selanjutnya yakni metode pembebanan biaya ke produk. Jadi ada dua metode yang dapat digunakan untuk membebani biaya sumber daya ke objek biaya. Yang pertama yakni metode penelusuran langsung. Apa itu metode penelusuran langsung? Jadi metode penelusuran langsung yakni tujuan dari metode ini untuk membebankan biaya langsung ke dalam objek biaya, yang mana biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya. Baik, untuk metode yang kedua yakni metode penelusuran pemicu atau driver. Jadi, metode ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh beberapa objek biaya dan memiliki hubungan sebab akibat di antara biaya dan aktivitas. Kemudian untuk metode yang ketiga yakni metode alokasi. Apa itu metode alokasi? Jadi metode alokasi adalah tujuan dari penggunaan metode ini untuk membebankan biaya sumber dana yang dikonsumsi bersama-sama oleh objek biaya, tetapi tidak memiliki hubungan sebab dan akibat.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Dalam sistem ABC dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama, biaya overhead pabrik dibebankan ke aktivitas-aktivitas. Sementara tahapan kedua adalah pembebanan sejumlah biaya aktivitas produk. Sedangkan dalam sistem konvensional, pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk dilakukan dengan membebankan biaya overhead pabrik ke pusat biaya. Sebagai tahapan pertama, sementara tahapan kedua adalah mengalokasikan ke setiap produk menggunakan pemicu berbasis umum. Sedangkan dalam sistem konvensional, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dilakukan membebankan biaya overhead pabrik ke pusat biaya sebagai tahapan pertama. Sementara tahapan kedua adalah mengalokasikan ke setiap produk menggunakan pemicu berbasis unit atau unit based drivers. Oke, selanjutnya yaitu implementasi sistem activity based costing atau bisa disingkat dengan ABC. Oke, berikut langkah-langkah dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke masing-masing produk dengan sistem ABC. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan pemicu drive activities. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya, biaya sumber daya dan pemicu drive bisa sumber daya. Yang ketiga, mengumpulkan data kapasitas pemicu. Yang keempat, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang kelima, membebankan biaya aktivitas pendukung ke aktivitas utama. Yang keenam, mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat aktivitas dan pemicu drive aktivitas. Yang ketujuh, menghitung tarif aktivitas. Yang kedelapan, membebankan biaya aktivitas ke produk. Oke, baik, kami di sini akan membahas kasus dari bab 13 tentang sistem konvensional dan sistem ABC. Oke, baik. Langsung aja di sini kita membahas tentang kasus PT Guna Sarana Prima. Nah, jadi di sini itu dia ada dua model, yaitu XF1 dan XP2. Untuk yang pertama di sini ada unit produksi. Untuk XP1 itu dia unitnya 50.000 dan XP2 itu 10.000. Nah, untuk yang biaya selanjutnya biaya bahan langsung atau unit itu dia yang model XP1-nya 20.000, yang model XP2-nya 60.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk model XP1-nya itu yaitu 80 juta dan XP2-nya itu 48 juta. Dan totalnya yaitu 128 juta. Baik, selanjutnya yaitu jam mesin. Di sini jam mesin untuk XP1-nya yaitu 10.000, untuk XP2-nya 2.000 dan totalnya 12.000. Selanjutnya ada setup mesin. Di sini untuk model XP1-nya ada 20 unit dan XP2-nya ada 40 unit. Sehingga totalnya yaitu 60 unit. Baik, selanjutnya di sini ada perubahan desain. Untuk XP1-nya 200 unit, untuk yang keduanya 400. Totalnya yaitu 600. Nah, selanjutnya di sini juga dia ada elemen biaya overhead pabrik dan pemicu biaya serta jumlahnya. Baik, untuk yang pertama di sini ada biaya setup. Nah, dan jumlah setupnya yaitu 20 juta dan biaya desain. Nah, di sini ada perubahan desainnya yaitu 60 juta dan biaya lain-lain yaitu jam mesin totalnya 100 juta sehingga total BOP yaitu 180 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem konvensional. Yang pertama, yakni menentukan tarif BOP berdasarkan jam mesin. 180 juta berasal dari soal, kemudian yang 12.000 jam mesin pun berasal dari soal. 180 juta dibagi 12.000 hasilnya 15.000 per jam mesin. Kemudian yang kedua, membebankan biaya ke masing-masing produk. Keterangannya jam mesin per unit, jam mesin, kemudian tarif BOP per jam mesin, membebankan biaya ke masing-masing produk. Untuk yang pertama ini model XP01 dan kedua model XP02. Nah, jam mesin per unit hasil kosong
didapat dari jam mesin dibagi oleh unit produksi, yakni 0,2. Kemudian untuk yang model XP2 sama juga caranya, jam mesin dibagi oleh unit produksi, 2000 dibagi dengan 10.000 hasilnya 0,2. Nah, kemudian jam mesin ini pun berasal dari soal, dan tarif DOP jam mesin berasal dari sini, perhitungannya awal. Nah, kemudian untuk total BOP yakni dari 10.000 dikali 15.000, kemudian hasilnya 150.000, dan untuk model XP yang 02 yakni 2.000 dikali 15.000 hasilnya 30 juta. Kemudian untuk yang unit produksi, untuk XP01 senilai 50.000 dan model XP02 senilai 10.000. Berasal dari soal. Nah, untuk cara hasil dari BOP per unit, yakni BOP dibagi unit produksi. Nah, BOP-nya senilai 150 juta dibagi dengan 50.000 hasilnya 3.000. Oke, jadi selanjutnya menghitung biaya produk per unit. Yang pertama itu ada biaya bahan langsung atau biaya langsung per unit ini dari soal sebelumnya, yaitu model XP01 ini senilai 20.000 dan model XP2 ini senilai 60.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung per unit juga sama dari soal, namun dari soal ini dia sudah terhitung keseluruhan. Untuk di sini itu kita mencari per unitnya. Per unitnya ini 1.600 ini dari biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan unit produk, yaitu senilai 80 juta dibagi 50.000, hasilnya 1.600. Sama dengan XP2 senilai 48.000 dibagi 10.000, yaitu hasilnya 4.800. Dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung per unit. Selanjutnya ada BOP atau biaya overhead pabrik per unitnya sama dari soal, yaitu senilai 3.000 dan model XP2 ada BOP per unit. BOP per unit ini dari soal yang ini yang udah dijumlahin ini senilai 3.000. Untuk biaya produk per unitnya itu dia dihasilkan dijumlahkan sebesar 24.600 dan 67.800. Selanjutnya kita menghitung biaya setup. Biaya setup ini 20 juta dibagi 60. 20 juta ini dari soal sebelumnya dibagi dengan 60 ini dari biaya setup total masing-masing model, yaitu senilai 60. Jadi hasil dari biaya setup per setup ini yaitu sebesar 333.333 sekian. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada setup mesin. Setup mesin ini model XP01 dan model XP02 ini dari soal. Lanjut, biaya setup per setup ini dari hasil di atas senilai 333 sekian. Total biaya setup itu dari setup mesin dikali dengan biaya setup, hasilnya 6.666 sekian, dan model XP2 itu 13.333 sekian. Untuk unit produk ini dari soal juga senilai XP50.000 dan XP2 itu 10.000. Selanjutnya biaya setup per produk, yaitu dari total biaya setup dibagi dengan unit produk, hasilnya 133,33. Untuk model XP2-nya yaitu dari 13.333 sekian dibagi dengan 10.000, hasilnya 1.333,33. Yang kedua dan tiga dari sistem ABC. Yang kedua yaitu menghitung biaya desain. Untuk menghitung biaya desain kita perlu menghitung biaya desain per order produksi. Caranya adalah 60 juta terdapat dari soal dibagi dengan 600.000, yaitu dari banyaknya perubahan desain yang terdapat di soal dari model XP1 dan XP2
XP2 totalnya adalah 600. Jadi 60 juta dibagi dengan 600 adalah 100.000. Selanjutnya kita menghitung biaya desain per produk. Nah, biaya desain per produknya itu perubahan desain 200 dan 400 itu untuk masing-masing model terdapat di soal. Dan biaya desain order produksi terdapat dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi total biaya desain per masing-masing model itu tinggal dikalikan saja, yaitu 200 dikali 100.000 sama dengan 20 juta dan 400 dikali 100.000 sama dengan 40 juta. Nah, untuk biaya desain per produk, kita harus mencantumkan unit produksinya terlebih dahulu. Unit produksi untuk model XP1 adalah 50.000 dan model XP2 adalah 10.000. Jadi biaya desain per produk yang dihasilkan kita tinggal membagi antara total biaya desain yaitu 20 juta dan unit produksi yaitu 50.000 sama dengan 400 rupiah. Dan yang model XP2 yaitu 40 juta dibagi 10.000 sama dengan 4.000 rupiah. Perhitungan biaya lainnya. Nah, pemicu untuk biaya lainnya yaitu terdapat di jam mesin. Oleh sebab itu, biaya lainnya yang ada di soal 100 juta dibagi dengan jam mesin 12.000 total dari keseluruhan model jam mesin. Hasil dari pembagian ini 100 juta dibagi 12.000 jam yaitu 8.333,33 rupiah. Dan kita harus mencari biaya lainnya per produk. Itu caranya jam mesin untuk XP1 10.000 ada di soal dan XP2 2.000 ada di soal dikali dengan biaya lainnya per produksi. Nah, biaya lainnya per produksi setelah kita hitung di awal yaitu 8.333,33 rupiah. Untuk model XP2 juga sama. Hasil dari ini itu kita tinggal mengalihkan saja ya. 10.000 dikali dengan 8.333,33 untuk total biaya XP1 yaitu 83 juta. Jadi ini tinggal dikalikan ya teman-teman. Hasilnya yaitu 83 juta 333.333,33 rupiah. Dan untuk model XP2 sama, tinggal dikalikan saja, yaitu hasilnya 16.666.666,67 rupiah. Nah, biaya lainnya per produk itu kita tinggal membagi total biaya lainnya dibagi dengan unit produksi, yaitu unit produksi yang telah kita tahu dari soal untuk masing-masing model 50.000 dan 10.000 ya. Jadi kita tinggal membagi aja antara 83 juta dibagi 50.000 itu hasilnya 1.666,67 rupiah. Dan untuk model XP2 hasil pembagiannya ini yaitu sama seperti model XP1 1.666,67 rupiah. Oke, baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode konvensional dan metode activity based costing. Nah, untuk metode konvensional ini hanya membebankan biaya pada produk sebesar biaya produknya. Sedangkan metode activity based costing atau ABC merupakan sebuah metode perhitungan yang harga pokok produksinya yang sangat akurat karena menelusuri biaya berdasarkan aktivitas. Nah, jadi dengan menggunakan metode ABC, perusahaan bisa mengurangi distorsi harga yang disebabkan oleh penentuan harga yang masih dilakukan secara tradisional atau konvensional, sehingga harga produk yang dikeluarkan bisa akurat, bukan hanya asal-asalan. Oke, sekian video pembahasan dari kami. Jangan lupa like, komen, Subscribe and share. see you next video. Behind the Skin. Saya Belum ya, belum.